masalah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat bertemu kembali di kelas Corporate Finance, Manajemen Keuangan 2, yang mana pada malam ini kita akan membahas subtopik atau sub capaian pembelajaran, yaitu chapter 13 terkait return, risk, dan security market line. Oke. Apa saja key concept dan kompetensis yang harus Anda miliki setelah selesainya pembelajaran ini? Sub pembelajaran ini adalah bahwasanya Anda tahu cara untuk menghitung expected return. Jadi Anda bisa menghitungnya. Kemudian Anda memahami dampak dari diversifikasi. Ketiga, Anda memahami systematic risk principle. Keempat, Anda memahami security market line. Kelima, Anda memahami risk return trade-off. Dan keenam, Anda able to use capital asset pricing model. So, di dalam materi ini akan terdiri dari chapter outline, ada expected return dan variance. Kemarin kita sudah belajar untuk variance ya, portfolios, kemudian risk, diversifikasi, systemic risk, security market line, dan cost of capital. Baik, apa yang dimaksud dengan expected return? Ya, so previously we discussed return and variance in chapter 12. Jadi apa yang dimaksud dengan variance? Jadi variance adalah nilai dari unit tersebut dikurangi rata-rata unit pangkat 2. Ya. Dan itu dijumlahkan kepada semua unit. Itu kita dapatkan variance-nya. Atau disebut dengan theta kuadrat. Ya. Standar deviasinya bagaimana? Standar deviasi adalah akar dari variance. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Kemudian expected return yaitu the return of risky asset yang diharapkan terjadi di future, di masa yang akan datang. Jadi ketika Anda punya ada portofolio saham, ada saham Mandiri, saham Wijaya Waskita Karya, saham Garuda, saham Krakatau, ya, itu adalah risky asset dan Anda berharap karena resikonya besar maka return-nya pun akan besar, sehingga expected return adalah return dari risky aset yang Anda harapkan terjadi di masa yang akan datang. Di setahun ke depan sahamnya Krakatau bakal naik 10% nih. Garuda bakal naik 15% nih. Nah, kayak begitu. Dan expected return based on the probability of possible income. Ya. Ada probability di situ terhadap possible income yang akan terjadi di masa yang akan datang. In this context, expected itu means average if the process is repeated many times. The expected return does not even have to be a possible return. Ya. Jadi konsepnya expected return adalah berapa probability dari suatu event terhadap return dari masing-masing portofolionya. Jadi misalkan ada portofolionya saham A, B, C, D gitu ya. Nah,
Kemudian ada probability terhadap kondisi booming atau resesi. Jadi keadaan di masa depan itu kan kita tidak ada yang tahu ya. Apakah setahun ke depan akan ada resesi, akan ada apakah terjadi resesi, apakah terjadi booming, atau di tengah-tengah? Siapa yang bakal menebak kita akan resesi saat ini? Ya. Indonesia mengalami resesi saat ini. Kondisi makro kita 3 kali berturut-turut jeblok. GDP kita kacau balau, turun. Ya. Unemployment rate naik luar biasa. Ya, secara makroekonomi. Kemudian pendapatan negara turun. Pengeluaran negara naik. Ekspor turun. Ya, impor turun. Jadi terjadi discrepancies atau salah perhitungan atau selisih hitung antara asumsi prediktif yang dipikirkan oleh Kementerian Keuangan terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Ya. Nah, itu adalah probability. Bagaimana kita berdasarkan banyak probability tersebut, berapa return yang mungkin diterima oleh portofolio yang kita miliki. Ya. Nah, kemudian contoh untuk expected return. Suppose you have predicted the following returns for stock untuk saham C dan saham T. Misalkan saham C dan saham T. Saham C-nya ini saya ganti C apa ya? C itu kalau saham di Indonesia C itu yang pertamanya C apa ya? C. Ada nggak saham namanya awalnya C? Kalau T, susah. Udahlah, saham C dan T aja. Baik. Jadi ada di Indonesia ada 3 season ya, 3 musim, yaitu musim booming, ada musim normal dan musim resesi. Jadi kita ke depan ini dalam tahun depan itu apakah akan booming, normal atau resesi? Ada kemungkinan booming sebesar 30%. Oke, saya biar lebih enak ya. Ini kita ambil misalkan Waskita Karya, WSPK. Dan ini kita ambil saham misalkan Krakatau Steel, KRAS. Oke. Jadi ada saham Waskita Karya dan Krakatau Steel. Ke depan bakal booming atau bakal normal atau bakal resesi. Kalau booming kita lihat kemungkinannya 30%, ada kemungkinan ke booming sih 30%. Normal berapa? Sekitar 50% normal kayaknya ya. Resesi artinya 100% dikurangi 80%, artinya 20%. Ya. Kemudian expected return untuk Waskita Karya adalah misalkan 15%. Secara kalau booming dia returnnya 15% Waskita Karya. Kalau booming. Kalau normal 10%. Returnnya Waskita Karya. Kalau resesi cuma 2%. Ya. Jadi ini persepsi pemerintah nih ya, tahun lampau nih. Tahun depan tuh booming sih kayaknya 30%. Normal 50%, resesi cuma kecil lah 20% resesi tahun depan. Nggak mungkin lah kondisi makro hancur gitu ya. Dan Krakatau Steel juga kalau booming dia cuma 25%. 25% dia bisa kasih return. Kasih expected return-nya dia. Harga sahamnya naik 25% dalam setahun. Kalau normal 20%. Dan kalau resesi Krakatau ya cuma 1%. Resesi. Kemudian kita bisa mengukur oke, berapakah expected return dari Waskita Karya? Waskita Karya dan Krakatau Steel. Jadi expected return dari Waskita Karya adalah 30%, 0,3 dikali 15%, ya, artinya ini 0,15%, ditambah
0,5 dikali 10%, 0,10, ditambah 20% dikalikan 0,02, sama dengan 9,9%. Jadi, tahun depan kalau ketiga kondisi ini jadi secara expected rate-nya kita adalah, kita tidak melihat booming, normal, dan resesi, tetapi melihat secara keseluruhan, secara agnostik. Berapa return dari Waskita Karya? Ya, 9,9%. Kemudian expected return dari Krakatau Steel adalah 30 dikali return yang diharapkan kalau dia booming adalah 0,25, ditambah normal 0,5 dikali 0,20, ditambah 20% dikalikan 1%, 0,01, sama dengan 17,7%. Ini adalah expected rate of return dari Krakatau Steel. Jadi, konsepnya adalah seperti yang tadi disampaikan, berapa probability dari masing-masing skenario dikalikan expected return-nya dia, dan kemudian disummary-kan, dijumlahkan ketiga-tiganya. Baik kondisi booming, normal, dan resesi. Jika risk-free rate adalah 4,15, risk-free ini adalah surat utang negara. Jadi surat utang negara itu dia yang kalau pemerintah nggak sanggup bayar surat utang negara, maka pemerintah kita itu bangkrut. Berarti bebas resiko. Karena nggak mungkin Indonesia bangkrut. Ya kan? Nggak mungkin kan? Terus, jadi risk-free rate menggunakan surat utang negara. Ternyata surat utang negara kita 4,15% misalkan. Kondisi sekarang sekitar 5,1 kalau nggak salah ya. Nah, pertanyaannya adalah, berapa sajakah risk premiumnya? Nah, risk premium itu adalah selisih antara expected rate of return dari market dikurangi risk-free rate. Jadi, kalau expected return kalau kita berdasarkan, itu kalau berdasarkan market. Tapi kalau berdasarkan masing-masing individu portofolio, maka risk premiumnya adalah expected rate dari Waskita Karya dikurangi risk free. Jadi kalau Anda taruh di Sun, Anda dapat return 4,15. Artinya nggak ngapa-ngapain, Anda udah dapat return 4,15. Itu risk free. Sementara Anda kalau tanam di Krakatau Steel, Anda dapat 9,9. Nah, selisihnya disebut dengan risk premium untuk per masing-masing individu dari aset, yaitu 5,75%. Begitu juga dengan Krakatau Steel. Dikurangin risk free, yaitu 4,15, sama dengan 13,55. Jadi, inilah cara kita mengukur expected return dari saham. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Araso? Wakaru? Ya, silakan Pak Rio. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke. Wakarimaskah? Wakarimaskah, Rio-san? Wakari, lupa. Wakarimasu. Wakarimasu. Oke. Yang lain bagaimana? Pak Endai, Pak Billy, Pak Yoga? Kapis? Pronto. Oke, good. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, setelah kita dapatkan bagaimana cara kita mengukur expected return, sekarang bagaimana Anda mengukur resiko? Minggu lalu kita sudah
belajar bahwasanya untuk mengukur resiko kita mengukurnya dari standar deviasi. Makin tinggi standar deviasi, maka semakin besar resiko. Ya. Semakin tinggi standar deviasi, maka semakin besar resiko. Semakin kecil standar deviasi, maka semakin kecil resiko. Jadi, kita mau mengukur. Untuk itu, maka dibutuhkan untuk mengukur standar deviasi, maka kita memerlukan data variance. Jadi, variance dan standar deviasi mengukur volatility of returns. Ya. Using unequal probabilities untuk entire range of possibilities. Di mana untuk mengukur standar deviasi merupakan, nah kemarin kita bicara hanya menggunakan nilai return yang diharapkan dikurangin nilai return secara weighted average rata-rata, nilai rata-rata return, kemudian pangkat 2 dikali dengan probability. Kemarin cuma sampai pangkat 2 ini aja. Sekarang kita dengan adanya kondisi negara saat ini yang booming, resesi maupun medium, maka ditambahkan dengan ada probability kepada kemungkinan booming ataupun kepada resesi. Jadi, contoh, consider the previous example. What are the variance and standard deviation for each stock? Jadi ada waskita karya, dan ada trust. Jadi kalau kemarin kita lihat skema kita di awal tahun 2020, kita pikir ini yang tadi ya, boomingnya 0,3, normal 0,5, resesi 0,2. Nggak mungkin kita resesi, ya kan? Nggak mungkin. Dan inilah expected return dari waskita karya. Jadi kemarin itu kita bicara 0,15, 0,10, dan 0,02. Dan Krakatau Steel 0,25, 20, dan 0,1. Jadi kita lihat 0,25, 25% ya, 20 dan 1, 15, 10 dan 2. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah varians dan standar deviasi dari waskita karya? Waskita karya. Dan Krakatau Steel. Varian sama dengan probability sebesar 30% dikalikan 0,15 dikurangi 0,09 ya. Secara rata-ratanya adalah 0,099 berarti 0,099 ya, rata-ratanya dia ditambah 0, untuk waskita ya, 0,5 untuk probability kondisinya normal dikali 0,10 dikurangin 0,099 ditambah 0,2 untuk kemungkinan resesi dikali 0,02 dikurangi 0,099 sama dengan 20,29 di mana standar deviasinya adalah 4,5. Ya. Standar deviasi sama dengan 4,5. Oke, kita dapatkan standar deviasi yang merupakan akar dari varians adalah 4,5%. Kemudian untuk Krakatau Steel kita lakukan hal yang sama, 0,3 probability dikali 0,25 dikurangin rata-ratanya adalah secara stoknya adalah 0,0177 ditambah 0,5 dikali 0,2
dikurangi 0,177 ditambah 0,2 dikali 0,01 dikurangi 0,177 sama dengan 74,41, di mana nilai standar deviasi adalah 8,63. Pertanyaan saya kepada Anda semua, mana yang resikonya lebih tinggi antara Waskita Karya dan Krakatau Steel? Silakan Pak Rio. Mohon izin Pak, Krakatau Steel. Betul. Jadi, kenapa Pak Rio Krakatau Steel resikonya lebih tinggi? Izin Bapak, Yes. karena semakin tinggi pendapatannya, semakin tinggi resikonya. Bukan pendapatan. Oh, sorry. Nilai rasio ininya ya Bapak? Apa Standar. Deviasi. standar deviation? Yes. Sorry. Oke, standar deviasi. Standar deviasi. Jadi ini matematika sederhana ya, tetapi ini menentukan Anda sebagai financial manager atau sebagai pialang saham. Jadi Anda juga harus mengukur berapa standar deviasi antar harga saham. Oke. Jadi ini yang bagaimana contoh kedua, bagaimana kita menggunakan standar deviasi untuk menentukan resiko dari saham. Kemudian ada lagi contohnya yang lain, hampir sama. Ini kita pakai saham Bluebird, ya, saham Bluebird. Ini di awal 2020, Bluebird memprediksi kondisi booming 25%, normal 50%, slowdown 15%, resesi 10%. Nggak mungkin 2021 resesi, nggak mungkin. Jadi kalau booming, Bluebird bakal dapat return 15%, expectation return-nya dia. Sama lagi kalau lagi booming. Normal 0,04, slowdown 0,04, resesi minus kalau Bluebird. Berapakah expected return? Maka expected return-nya adalah 0,25 dikali 0,15 dan seterusnya dapetin adalah 0,0805. Artinya 8,05%. Kemudian berapa untuk mengetahui resiko yang dia miliki, berapakah dia punya variance? Variance-nya dia adalah probability-nya ya dikalikan dengan nilai sahamnya dikurangi nilai expected return dia rata-ratanya dia. Jadi nilai expected return yang secara bersama-sama ya. Expected return-nya dia kuadrat ditambah 0,5 kali 0,08 dikurangin expected return-nya dia ditambah 0,15 dikali nilai saham dikurangin expected return-nya dia. Kemudian dan seterusnya, hingga didapatkan nilai variance-nya adalah 0,02625. Berapakah standard deviation adalah akar dari variance, sama dengan 5,17%. Ya. Oke, jadi kita menggunakan expected return-nya dia. Kalau yang tadi, ini juga expected return-nya ya. Jadi probability dikali ini tambah ini kali ini kali ini, jadi weighted average. Jadi kita menggunakan weighted average, rata-rata berdasarkan weighted ya. Yang tadi kita sampaikan di sini. Weighted average dari masing-masing nilai sahamnya untuk mendapatkan nilai 0,09, 0,177. Jadi tadi tanpa kita lihat perhitungannya. Nah, ini caranya begini. Untuk mendapatkan variance, dikurangin dari nilai expected return-nya terhadap nilai sahamnya, dikalikan dengan probability, dan dapatkan standar deviasi. Jadi kalau kita dari sisi, ketika kita dalam kondisi resesi saat ini, Anda mau memilih 3 saham, Waskita Karya,
Krakatau Steel, dan Bluebird. Anda pilih yang mana ya? Waskita, Pak. Tetap Waskita ya, karena Bluebird dia standar deviasinya masih tinggi ya. Masih di 5. Ya, masih di 5 ya. Yang kasihan sebenarnya Waskita Karya. Ya kan udah parah kondisinya. Krakatau, Pak, sorry. Ya, Krakatau parah juga maksudnya ya. Tapi dalam kondisi ini kan kondisi prediksi kan? Kondisi prediksi. Ternyata dalam realisasinya Waskita Karya juga lebih parah lagi. Karena saat ini Waskita Karya di bailout oleh 10 bank untuk menanggung hutangnya yang sebesar 60 triliun. Anda sudah baca beritanya belum? Sudah baca belum? Waskita Karya mendapatkan bailout 10 bank ditanggung hutangnya sebesar 60 triliun. Belum, Bapak. Belum, Ayo, mahasiswa keuangan, ya, kalau kita belajar manajemen keuangan, corporate finance, ini adalah isu-isu yang menarik. Nanti Anda baca-baca di di Google, Anda cari berita terkait Waskita Karya. Itu adalah kasus yang menarik sekali. Di mana Waskita Karya dibantu oleh 10 bank konsorsium untuk menanggung hutangnya yang 60 triliun jatuh tempo. Ya. Jadi bank juga dalam kondisi collapse, dalam almost collapse, mengalami financial distress. Rata-rata seluruh bank mengalami kondisi financial distress saat ini, mengalami kesulitan keuangan. Karena industri nggak gerak, orang nggak bisa bayar cicilan. Bank-bank saat ini dalam kondisi berat. Kemudian 10 bank bergabung untuk, nggak sanggup 1-2 bank bergabung untuk membantu menanggung si Waskita Karya. Sehingga 10 bank saat ini yang bersama-sama bahu-membahu membantu Waskita Karya. Kalau ini gagal, jadi misalkan banknya itu keluarin 10 triliun nih buat ke Waskita Karya yang lagi macet untuk proyek-proyek infrastrukturnya. Ya. Proyek infrastruktur yang banyak yang macet. Kalau misalkan ini meleset perhitungannya, maka bank-bank itu akan mengalami kredit macet. Sehingga kemungkinan ke depan akan banyak bank merger atau bank yang dilikuidasi yang disebabkan oleh Waskita Karya. Jadi karena mereka salah di mana? Mereka menggunakan kemungkinan resesi cuma 2%, 20%. Yang mana ini di luar perkiraan mereka, jadi mereka melakukan pengambilan keputusan berdasarkan bahwasanya kondisi akan kemungkinan besar normal atau booming, ya. Booming lebih gede. Nah, ini contohnya aja, tapi udah kayak kondisi simulasi seperti keadaan yang saat ini ya. Jadi, so we never know terhadap angka probability ini. So far so good, kapish? Any questions? Ada pertanyaan? No questions? Alright. Tadi ada saya Pak. Ya, silakan. Tadi yang state-nya Bluebird ada 4 state. Itu ada pengaruh nggak sih? Bluebird Ada ya. slowdown-nya. Ya. Ya, jadi pasti berpengaruh. Jadi mereka ada 4 probability yang mereka lihat. Tetapi expected return yang di ujungnya adalah 0,08. Jadi yang kita hitung adalah ujungnya berapa sih expected return. Ya, Bluebird menggunakan 4 skenario. Boom, normal, slowdown, dan recession. Ya. Di mana dia juga melihat resesi kemungkinannya kecil. Dan saat ini Bluebird adalah yang paling terhempas oleh COVID-19, ya. Di mana harga sahamnya yang jatuhnya paling dalam bersama juga dengan Waskita Karya. Ya. Jadi tidak harus disamakan semuanya dengan 4 skenario, 3 skenario. That's the call of jadi ini the call of masing-masing company dalam melihat mereka punya
persepsi terhadap probability yang akan terjadi di masa depan. Menjawab Pak Billy? Oke, Pak. Alright, good. Kemudian, oke, tadi cara menghitung saham secara satuan. Kemudian, sekarang perusahaan kita memiliki portofolio. Nah, portofolio apa yang dimaksud dengan portofolio? Portofolio adalah collection of assets seperti stocks and bonds. Ya, saham dan obligasi. Resiko dari aset dan return dari aset merupakan hal yang sangat penting, ya, in how they affect the risk and return of the portfolio. Jadi, risk dan return dari portofolio adalah risk dan return dari gabungan stocks dan bonds yang dimiliki oleh suatu institusi. Ya. Jadi, ada gabungan stock and bonds. Dan dia menjadi expected return dari portofolio perusahaan, yaitu gabungan dari 4-5 dari stocks atau saham. The risk return trade-off for a portfolio is measured by the portfolio expected return and the standard deviasinya juga. Seperti halnya dengan individual assets. Ya. Jadi semakin high risk, high return. Low risk, low return. Dan diukur dengan standar deviasi. Portfolio weight merupakan percentage dari total value dari seluruh portofolio yang diinvestasikan di masing-masing kelompok aset. Jadi ada portofolio yang merupakan gabungan dari total value dari semua aset. Ya. Itu disebut dengan portfolio weight. Contoh untuk portfolio weight. Suppose you have 15,000 US dollar untuk kita investasikan dan you have purchased securities in the following amount. What are your portfolio weight in each security? Misalkan ada 15.000 kita tanam di MAPI, Mitra Adi Perkasa Indonesia. Bluebird 3.000, Waskita Karya 4.000, Krakatau Steel 6.000, gede banget, berani banget ya pasang di Krakatau Steel. Maka portofolio weight kita, berapa weightnya masing-masing? Totalnya berapa? 2, 3, 4, 5, 6, artinya 15. Sesuai ya, 15. Oke. Mendingan ini pakai ini deh. Pakai pensil. Set. Oke. Kenapa nih nggak ada lambang pen? Oke, bentar. Oh, kok format. Pen. Oke, nggak ada pen, no worries. Oke, kemudian artinya berapa sih weight-nya mereka? 2/15, 13%, 3/15, 20%, Waskita Karya 26%, Krakatau Steel 40%. Ini merupakan portfolio weight dari masing-masing saham berdasarkan komposisi mereka terhadap total investasi yang dilakukan di perusahaan. Jadi, oke, ternyata kita tebel di Krakatau Steel nih. Nah, kayak gitu ya. Tebel di Krakatau Steel. Kemudian, pertanyaannya adalah, berapa sih portofolio expected return? Nah, dari kita punya 4 company, expected return-nya berapa? Jadi ada expected return dari RP, return dari portofolio. Yaitu, weighted-nya dia berapa, portfolio weight-nya dia berapa, dikalikan expected return dari masing-masing individu portofolio. Ya, kita lihat. Jadi kalau consider the portfolio weight computed previously, jadi ini udah dapat ya portfolio weight-nya dia, kemudian expected return-nya dia,
Jadi consider the portfolio weight compute previously jika individual stock memiliki following expected return. Jadi ada expected return dari masing-masing stocks. Berapakah ekspektasi return untuk si portofolio? Ya, konsepnya sama. Jadi portfolio weight dikalikan dengan expected return dari masing-masing aset. Jadi 0,133 dikali expected return-nya si MAPI Mitra Adi Perkasa 19%, bla 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 bla, dapatlah total expected return dari portofolio sebesar 15,41% menggunakan weighted average, ya. Berdasarkan weighted-nya si portofolio, ya, dikalikan dengan expected return-nya pada masing-masing saham. Dapatlah expected return dari portofolio yang terdiri dari 4 stok, yaitu sebesar 15,41%. Pertanyaannya adalah, berapa standar deviasi? Jadi, ada 3 step. Pertama, kita compute dulu portfolio return. Tadi kita udah dapetin ya, portfolio return-nya berapa. Yang kedua adalah, seperti biasa, per masing-masing return dikurangin dengan portofolio pangkat 2. Ya, untuk kita dapatkan berapa variansnya dan diakar untuk mendapatkan standar deviasinya. Jadi gimana caranya tuh? Nah, untuk mengukur portofolio variance, consider the following information. Misalkan Anda punya uang 100, Anda punya uang, Anda menginvestasikan dana Anda 50-50 di saham, di aset A dan di B, ya. Aset A dan di B. Jadi ada di sini ada portfolio variance, ya, ada di stocks, ada di bonds. Bonds, ya. James Bonds. Oke. Anda memakai 2 skenario, booming dan busting. Jadi booming kondisinya bagus, busting jelek. Dengan probability booming 0,4, Anda prediksi bakalan boosting atau resesi 0,6. Oke. Di mana expected return dari semua stok Anda sebesar 30%. Ya. Kalau booming, kalau busting dia bakal minus 10% stok Anda. Kemudian bonds Anda kalau ini kok jadi bonds, oke, nggak apa-apa. Bonds lagi booming minus 5. Oke, ini artinya dia stocks A, ya, stocks A ya. Stocks A, dan ini kita pakai stok B. Oke. Jadi stok A 30%, stok B 5%. Kalau booming. Jadi kayak saham ini adalah yang lagi sekarang saham kesehatan, Indoraya. Aduh, yang bagus sekarang yang sekarang sahamnya bagus itu Media, ya, kayak MNC bagus tuh, lagi positif tuh dia. Tetapi yang stok B ini adalah yang sahamnya hancur, Waskita Karya. Sebentar, kebalik. Jadi ya, kondisi kita kita ganti COVID, non-COVID tahun depan. Nah, ini tahun depan nih, non-COVID. Jadi kita prediksi untuk kondisi tahun depan itu COVID dan non-COVID. Kalau tahun depan COVID, ini stocks A yang terkait kesehatan. Perusahaan-perusahaan terkait kesehatan, mereka bakal dapat return 30%. Ya. Tetapi yang perusahaannya yang ini artinya ini namanya, kalau nggak salah namanya, nama perusahaan kesehatan itu Inoraya, ya. Inoraya, kalau nggak salah, ya. Kemudian yang stocks B kita pakai misalkan MAPI. Oke, MAPI ini
InnoR kalau nggak salah. Nah, kondisi COVID, Innoraya itu yang menyalurkan PCR, rapid test, itu dia bakal untung gede. Kalau tahun depan muncul nih varian baru, varian Lambda. Nah, Innoraya nih untungnya gede nih ntar. Tapi Mitra Adi Perkasa bakal minus 5%. Nggak ada yang beli baju ya. Nggak ada yang ke mall, nggak ada yang beli baju ya. Anjlok. Tapi kalau non-COVID, Innoraya bakal minus 10%. Ya, nggak laku gitu. Ya rugi dia kalau nggak COVID tahun depan. Tapi MAPI bakalan booming 25%. Jadi ada yang saling bertolak belakang nih antara saham Innor sama MAPI. Di mana portofolionya kita itu expected return-nya kita untuk portofolio kita, oh ini kita yang kita cari ya dalam kondisi COVID, ini kita cari 7,5 ini kita cari. Oke. Kemudian what are the expected return dan standard deviation for its asset? Jadi untuk si Innoraya, si A, expected return dari Innor adalah 0,4 dikali komposisinya dikali 3%, 30%, ditambah 0,6 dikali 0,1 minus ya, sorry bukan dikali, kali ya dikali 0,1 min 0,1 sama dengan 6%. Dia memiliki expected return untuk si Inno sebesar 6%. Jadi Innor ini kita jadikan A, API jadikan B. B, Innor A. Sehingga varians dari Innor A adalah 0,4 dikali 0,3 dikurangi 0,6. 6% artinya 0,6 ya. 0,06. Kalau 6%, 0,6. Or 6%, maka ini dikurangi 0,06. Sorry, kurang angka 0. Pangkat 2. Ditambah 0,6 minus 0,1 dikurangi 0,06 maka 2. Sama dengan 0,0384, di mana standar deviasinya adalah 19,6%. Untuk Innoraya. Kemudian aset B sama kayak tadi. Dikurangin di mana kita dapat expected return-nya dia adalah 0,4 dikalikan 0,05 minus 0,05 ditambah 0,6 dikalikan 0,25 dapat 13,1%. Atau 0,131. 131. Oh. Dengan varians yaitu 0,4 dikalikan 0,05 dikurangi 0,131 pangkat 2. Sama dengan 0,216. Standar deviasi adalah akar dari 0,0216. Kita dapatkan nilai standar deviasi dari si MAPI sebesar 14,71%. Jadi standar deviasinya dilihat ternyata yang paling tinggi adalah yang si Innor. 19,6. Sedangkan standar deviasi yang si MAPI lebih kecil. Nah, jadi secara resiko lebih berisiko si Innor dibandingkan si MAPI. Kemudian, what are the expected return dan standar deviasi untuk portofolio tersebut bila Anda invest 50% di A dan 50% di B. Oke. Kalau kondisinya COVID dan non-COVID, maka di COVID
adalah 0,5 ya. Untuk kondisi COVID kan kita investasi 50% di A, 50% di B. 0,5 dikalikan 0,3 terhadap kita punya expected return dalam kondisi COVID, ditambah 0,5 dikali minus 0,05, dapatnya adalah 12,5%. Nah, kita dapatkan nilainya 12,5%. Artinya, expected return secara portofolio, 2 saham. Dan yang non-COVID, 0,5 dapat 7,51%. Ini adalah expected return dari portofolio untuk yang INOR A dan MAPI dalam kondisi state COVID maupun non-COVID. Kemudian, maka expected return dari portofolio adalah, ini untuk secara COVID. Untuk expected return dari portofolionya itu sendiri adalah probability dari COVID dikalikan berapa expected return dalam kondisi COVID, ditambah 0,6 dari probability dari non-COVID, ditambah expected return dari yang non-COVID. Sama dengan 0,095, yaitu 9,51. Jadi dalam kondisi both COVID dan non-COVID, berapa dengan given kondisi ke depan akan terjadi COVID dan non-COVID, maka company menentukan expected return secara portofolio adalah sebesar 9,51%. Jadi dia memegang 2 saham yang saling trade off, saling mengurangi. Kalau dia satu untung, yang satu rugi. Yang satu rugi, yang satu untung. Jadi dia trade off. Dan baik kondisi COVID maupun non-COVID, maka expected return secara portofolio dalam semua kondisi adalah 9,51. Dan berapa nilai variansnya? Nilai variansnya adalah 0,4 dikalikan 0,125 untuk si COVID dikurangi 0,095 expected return untuk keseluruhan, pangkat 2 ditambah 0,6 dikalikan 0,075 non-COVID dikurangi secara keseluruhan 0,095 pangkat 2 sama dengan 0,006, dengan standar deviasi adalah akar dari 0,006 sama dengan 0,0245 yaitu 2,45. Ini merupakan menggambarkan standar deviasi dari portofolionya dia. Jadi standar deviasinya dia 2,45. Jadi kombinasi portofolio bisa kita lakukan perhitungan berdasarkan standar deviasinya nanti. Oke, saya mau combine INOR sama MAPI. Oh, saya mau combine Waskita sama Wijaya sama Garuda. Kita lihat di ujungnya. Dengan kondisi probability COVID dan non-COVID, ya ternyata non-COVID lebih tinggi, kita pikirkan berapa sih standar deviasi yang dihasilkan. Kalau standar deviasinya lebih kecil daripada yang lain, itu layak untuk Anda pertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk portofolio apa yang mau Anda koleksi ke depannya, yang bisa memberikan trade-off atas 2 kondisi yang saling yang akan bertabrakan. Kholas minasan, kholas jami'an. Kholas jami'an. Masih ingat? Udah lupa yang kemarin? Fahimna. Ya, fahimna. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Dari yang Anda yang sudah saya terangkan sampai sejauh ini? So far so good? Kapish? Pronto. Oke, good. Jadi, implikasi dari materi ini adalah Anda sudah bisa mengkalkulasi kombinasi portofolio mana yang mau Anda pilih, ya, sebagai finance manager di perusahaan Anda untuk memastikan resiko yang Anda miliki adalah resiko yang
terendah. Namun given dengan skenario ke depan yang semakin beragam. Alright, berikut. Nah, ini juga another example. Jadi kita ada state, ada booming. Ini ada sahamnya si misalkan si Garuda Indonesia. Ini ada lagi sahamnya si kalau Garuda satu lagi dia si MNC apa ya? MNC apa namanya? MNC apalah gitu ya. Media. Nah, sama berapa what are the expected return dan standar deviasi untuk portofolio? Kalau kita mau investasi $6.000 di aset X, kita mau tanam 6.000, dan di aset Y 4.000, 40% dan 60%. Maka weight dari X adalah, atau Garuda adalah 6.000 dibagi 10.000 dapat 60%, Z 40% ya, udah dapat. Berapa ekspektasi dalam kondisi booming? 0,6 dari komposisi dia punya uang dikalikan 15%, ditambah 0,4 uang yang ditanamkan dikali 10%, dapetin 0,13 atau 13%. Kondisi normal dapetin 9,6, resesi dapetin 7,1. Dan ekspektasi return dari portofolio adalah 0,25 secara booming terhadap 0,13 secara booming. Probability-nya kepada ekspektasi return-nya dia secara bersama-sama. Sehingga kita dapatkan expected rate of return secara portofolio adalah 10%. Kemudian kita ukur variance-nya dengan cara yang tadi sebelumnya. Dapat nilai variance sebesar 0,00 sekian, di mana standar deviasinya adalah 1,96. Jadi ini memberikan, standar deviasinya lebih rendah lagi nih. Standar deviasinya sebesar 1,9 ya, dibandingkan yang tadi sekitar 2,5. Oke, itu contoh yang lain. Apakah Anda ada pertanyaan? Masih oke? Ya. Right. Cool. Kemudian, apa yang membedakan antara expected dan unexpected return? Jadi, realized return atau return yang terrealisasi itu berbeda dengan expected return. Kayak misalkan Waskita Karya. Waskita Karya berharap kondisi ke depan booming. Ternyata realisasinya apa? Zong. Dia gagal bayar 60 triliun. Ya. 60 triliun untuk proyek-proyek infrastrukturnya. Yang mana 10 bank harus nanggung bareng. Padahal banknya juga lagi sakit. Karena perusahaan-perusahaan pada nggak bayar cicilan. Karena dalam kondisi COVID, mereka stop bisnisnya. Bisnis tambang pada tiarap, ya, bisnis apa aja yang bisnis pada tiarap, kecuali kesehatan, media, gitu ya. Dan kemudian mereka dapat kejatuhan pulung, disuruh untuk nanggung utangnya si Waskita Karya 60 triliun. Sekarang orang udah digebukin habis COVID, tiba-tiba itu orang dijorokin ke jurang buat nanggung Waskita Karya. Jadi siap-siap chapter 11 itu bang. Tinggal tunggu tanggal main. Kesanggupan nggak ada, nanggung 60 triliun. Aduh, oke. Luar biasa.
Jadi ada perbedaan antara realized return dengan expected return. Kita berharap yang bagus-bagus. Ke depan kita bakal ceria, jaya, perkasa, dan lain sebagainya. Realisasinya COVID, zong. Jadi, dan ketika kita membuat skenario tersebut, kita jor-joran. Berimbas kepada tidak mampu bayar, gagal bayar untuk hutangnya. Dan juga hutangnya waskita juga bukannya meningkatkan perekonomian. Nah, itu juga yang menjadi sorotan saat ini. Karena raw material yang digunakan oleh waskita kebanyakan baja-baja dari China. Sehingga itu tidak memberikan kontribusi kepada makroekonomi Indonesia. Orang banyak bertanya, kenapa Waskita Karya bisnisnya 60 triliun, tapi kok nggak terasa dampaknya di Indonesia? Karena api yang menyala, api di Cina. Pabrik baja yang menyala, pabrik baja di Cina. Raw material yang dia pakai, raw material dari Cina semua. Sehingga nilai proyek Waskita Karya yang 60 triliun itu tidak membakar api di Krakatau Steel. Nggak ada kontribusi Krakatau Steel. Jadi, padahal nilai proyek-proyek yang fantastis itu seharusnya meningkatkan gross domestic product dari negara ini. Tapi GDP kita malah turun. Padahal nilai proyeknya luar biasa. Karena raw material semua dari Cina. Nah, realized return yang terjadi membungkam semua itu. Expected return tidak sama dengan realized return. There is an expected component and the unexpected component, yaitu komponen COVID. At any point in time, the unexpected return can be either positive or negative. Bisa saja terjadi negative externalities. Bisa saja terjadi positive externalities. Ya. Bagi perusahaan PCR, kondisi skenario COVID memberikan positive externalities bagi mereka. Kondisi eksternal itu mengakibatkan mereka mendapatkan positif, peningkatan penjualan, peningkatan sales. Sementara bagi Waskita Karya, kondisi COVID mengakibatkan mereka mengalami negative externalities. Negative externalities. Kepada Bluebird memberikan negative externalities. Namun sayangnya perusahaan yang secara industri memberikan positif externalities kepada industri yang lain tidak disubsidi oleh pemerintah. Misalkan perusahaan Inoraya itu, ya, karena ini perusahaan penyedia PCR misalkan, seharusnya dia diberikan subsidi atau diberikan insentif pajak supaya impor lebih murah dan lain sebagainya. Yang terjadi malah harga PCR 1,3 juta. Sementara di India harga PCR cuma 90.000. Di mana Inoraya ini dia memberikan positif externalities kepada semua industri. Kalau dia impornya murah, dia bisa kasih itu murah, maka semua industri apinya hidup lagi. Kayak di India. Mereka recovery cepat karena apinya nyala lagi karena PCR-nya murah. Gitu. Ini yang menjadi paradoks antara bahwasanya kita tidak melihat kondisi Inoraya yang memberikan positif externalities kepada seluruh industri malah pajaknya mahal atau bagaimana sehingga itu PCR jadi 1.300.000, 1.200.000. Kalau mau sehari jadi, kalau mau seminggu jadi hasil PCR-nya 900.
bisa dibikin tiring. Oke. Jadi realized return ya bisa saja positif externalities maupun terjadi negatif externalities. So far so good. Any questions? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Alright, kita lanjutkan. Oke, announcement and news. Jadi announcement and news itu seperti corporate actions, di mana setiap announcement itu mengandung surprise, memberikan efek kepada stock price. Ada corporate actions. Oke, kita bakal beli, akan akuisisi PTA. Ya. Harga saham naik. Oke, kita akan merger dengan PTB. Harga saham naik. Jadi, announcement ini memberikan surprise component yang memberikan dampak kepada harga sahamnya. Baik berupa corporate action maupun corporate response. Ya. This is very obvious ketika kita watch bagaimana harga saham itu bergerak ketika ada unexpected announcement yang dilakukan yang berbeda dari yang diantisipasi. Jadi kalau orang berharap, oh mereka bakalan nikah nih, ternyata gagal nikah. Jadi ada yang berita yang di luar ekspektasi, maka itu akan menggerakkan harga sahamnya. Tapi kalau beritanya sudah diekspektasi, ya nggak ada berita. Artinya tidak akan berpengaruh banyak. Ya? Atau ada aspek kejutan di sana. Wah, gagal nikah. Nah, itu ada aspek kejutan. Dan itu menggerakkan stock price. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung di-intercept aja. Kalau nggak, saya ntar monolog terus nih, kayak Butet. Saya sih sanggup ini monolog non-stop. Ya. Kemudian, di dalam saham, ada yang disebut dengan efficient market. Efficient market merupakan result of investors trading on the unexpected portion of announcement. The easier it is to trade on surprise, the more efficient market should be. Jadi paling enak itu kita trading berdasarkan surprise. Ya. Kalau efficient market itu investor trading terhadap tidak ada berita yang di unexpected. Efficient market artinya semua berita sudah diekspektasi. Jadi semua market sudah efisien. Ya. Jadi efficient market involve random price changes because we cannot predict surprise. Jadi yang dimaksud dengan efficient market adalah dengan kondisi market yang efisien, para trader itu akan sulit untuk mendapatkan abnormal return karena marketnya efisien. Jadi akan sulit untuk mendapatkan abnormal return. That's about efficient market. Kemudian di dalam pasar ada yang disebut dengan systematic risk. Systematic risk adalah risk factor yang memberikan dampak secara large number of asset. Seluruh kategori saham itu terpengaruhi. Yang kita sebut juga dengan non-diversifiable risk or market risk. Apa saja faktor-faktor tersebut yang mengakibatkan systemic risk? Yaitu GDP, inflation, interest rate, dan lain sebagainya. Kalau GDP kita turun, artinya pendapatan masyarakat turun, bisnis turun, drop. Seperti yang terjadi saat ini. GDP 3 kuartal berturut-turut negatif. Sehingga kita fix, no debat, bahwasanya kita mengalami resesi. 3 kali penurunan GDP in a row. Secara kuartal ya. Terjadi peningkatan inflasi.
terjadi peningkatan poverty, kemiskinan. Jadi sekarang, dan juga terjadi peningkatan Gini rasio. Apa itu Gini rasio? Gini rasio itu adalah pendistribusian kekayaan. Jadi kalau Gini rasio 0, maka kita efficiently distributed, itu pemerataan. Jadi betul-betul merata tuh kalau Gini rasio 0. Kalau Gini rasio 1 artinya totally itu tidak merata. Artinya betul-betul tercluster kepada satu kelompok. Dan laporan terakhir adalah terjadi peningkatan Gini rasio. Jadi orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Itu maksud Gini rasio terjadi peningkatan. Kemarin ada berita peningkatan gaji pejabat sampai 1000%. Nah, itu salah satu bukti nyata dari peningkatan Gini rasio. Ya. Peningkatan harta jadi sekian triliun, jadi sekian miliar. What happened? Gitu kan pertanyaannya. Jadi terjadi peningkatan Gini rasio. Terkait dengan Waskita Karya, misalkan, Waskita Karya mengalami bisnis 60 triliun, wow, luar biasa, dahsyat, yes. Tetapi GDP kita turun, kok nggak kerasa? Karena mereka menggunakan goods dari luar negeri, bukan membakar api Krakatau Steel, mengakibatkan tidak ada dampak peningkatan GDP, meleset semuanya. Sehingga gross domestic product per kapita juga mengalami penurunan. Kerja keras yang sia-sia. Anda kerja keras, kita kerja keras. Pegawai Waskita Karya kerja keras. Teman saya ada direktur di Waskita Karya, kerja keras. Tapi GDP kita turun. Buat apa gitu? Barang semuanya impor dari besi Cina. Tiang pancang dari Cina. Makroekonomi kita drop. Padahal bisnisnya naik. Keuntungannya bagus, tapi GDP kita turun. Jadi terjadi systematic risk yang diakibatkan dari kesalahan pengambilan keputusan untuk proyek-proyek besar yang kita seharusnya membakar api Krakatau Steel, malah membakar api China Steel. Dan keputusan itu mengakibatkan systemic risk di mana GDP kita drop, inflation kita naik, Gini rasio kita naik, poverty, kemiskinan naik, pengangguran naik. Ini yang menjadi apa istilahnya ya? Kesedihan yang kita rasakan. Ya. Right. Any questions? Ada pertanyaan? Kok kayaknya pada adem semua ya? Saya aja nih yang agak ini sendiri. Monolog sendiri. Silakan yang mau bertanya. Pak Rio, Pak Yoga, ngangguk-ngangguk aja nih. Silakan. Belum ada pertanyaan, Pak. Masih bisa mengikuti. Oke, kalau gitu saya yang tanya. Oke. Apa dampak turunnya GDP bagi indeks harga saham? Apa dampak turunnya GDP kepada indeks harga saham? IHSG akan turun juga, Pak. Kenapa IHSG turun? Karena kepercayaan investor menurun terkait dengan perekonomian makro di Indonesia yang dibuktikan dengan kalau GDP dua kuartal berturut-turut negatif kan otomatis inflasi, Pak. Itu yang biasanya dihindari sama investor dan itu akan terimbas dengan IHSG biasanya. Yes. Jadi IHSG bakal tertekan ya. Karena GDP turun per kapita berarti purchasing power orang Indonesia turun. Kemampuan belinya dia turun. Ya.
Oke, good. Kemudian ada yang disebut dengan unsystematic risk, yaitu risk factor that affect a limited number of asset, hanya kepada sedikit aset atau hanya satu kategori. Ke kategori yang lain dia nggak gangguin. Itu disebut dengan unsystematic risk. Also known as unique risk and asset specific risk. Seperti kalau buruh mogok, ya, buruh mogok itu yang terkena dampaknya adalah perusahaan-perusahaan yang buruhnya mogok doang, ya kan? Atau kekurangan bahan baku, misalkan untuk slabnya Krakatau Steel, mereka impor biji besi dari Australia, impor biji besi dari India, itu hanya berpengaruh kepada Krakatau Steel, tidak berpengaruh kepada PLN. Itu disebut dengan unsystematic risk. Ya. Nah, jadi total return merupakan kemudian adalah expected return ditambah unexpected return. Total return dari suatu si stocks itu adalah berdasarkan expected return dari unexpected. Unexpected terdiri dari dua, systematic maupun yang unsystematic, dari kondisi makro dan juga kondisi yang mikro. Therefore, total return can be expressed as expected return ditambah systematic portion ditambah unsystematic portion. Baru kita dapatkan total return. Oke. Next kita bicara mengenai diversifikasi. Portfolio diversification is the investment in several different asset classes. Jadi di IHSG itu kita ada 68 industri. 68 industri berarti ada masing-masing industri banyak lagi company-nya ya. Jadi ada 68 kelas atau 68 sektor. Diversifikasi itu tidak hanya holding a lot of assets, no. Kalau kita misalkan punya 60 stocks yang nggak terdiversified, itu kita belum diversifikasi. Misalkan Anda punya koleksi stocks Bank BRI, Mandiri, BCA, BTN, dan lain sebagainya. Itu Anda belum terdiversifikasi. Karena 5 saham yang Anda miliki hanya di dalam satu industri. So you have to own, memiliki misalkan 50 stok, tapi spend tersebar di antara 20 different industry. Maka itu baru disebut Anda diversified. Tadi, misalkan satu pegangnya MAPI, satu lagi pegangnya Inoraya. Itu terdiversifikasi. Di mana yang satu mendapatkan positif externalities dari COVID, yang satu mendapatkan negatif externalities dari COVID. Maka di situ disebut dengan portofolio yang dimiliki itu terdiversifikasi karena dua kategori yang berbeda. Kemudian kita lihat berdasarkan kalau kita lihat berdasarkan portofolio, semakin banyak stocks ya, semakin banyak stocks itu maka standar deviasinya makin menurun ya. Ini figures ini dari Stratman, How Many Stocks Make a Diversified Portfolio, Journal of Financial and Quantitative Analysis tahun 87. Halaman 353 dan 64 dibuat oleh Elton dan Gruber. Risk Reduction and Portfolio Size and Analytics Solution. Ya. Jadi di dalam penelitian si Elton itu semakin banyak stocks maka semakin sedikit makin rendah standar deviasinya dia. Ya. Jadi kemudian juga untuk portofolionya dia semakin turun dan untuk single stocknya dia juga semakin turun standar deviasinya dia. Kalau dia ini adalah secara industri makin turun, ini secara
persatuan juga makin turun. Jadi berkorelasi terbalik. Semakin banyak maka semakin rendah. Jadi dia bukan korelasi positif, tapi berkorelasi negatif antara jumlah saham dan standar deviasi. Jumlah stocks ataupun kategori stocks terhadap standar deviasi. Jadi dia berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Aduh. Ini muncul pennya. Jadi pen. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ada ini stocks. Ini standar deviasi. Makin banyak stocks, standar deviasi makin turun kayak begitu. Jadi kalau kita stoksnya 10, ini 50, ini standar deviasinya 50, ini 10 misalkan. Makin banyak stocks ataupun kategori of stocks, maka standar deviasinya makin turun, artinya dia berbanding terbalik. Arasoh? Arasoyo. Habis. Oke. Rasoyo. Baik. Kemudian, baru kita masuk kepada principle of diversification. Diversification can substantially reduce by variability of returns without an equivalent reduction in expected returns. Maksudnya apa? Diversifikasi dapat dicapai apabila ada variability dari pendapatan. Ada yang negatif, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang positif. Ya. Yang mana itu menjadi trade-off. This reduction in risk arises because worse than expected return from one asset are offset by better than expected return from another. Jadi saling trade-off dari one asset to another. However, there is a minimum level of risk that cannot be diversified away, and it is systematic portion. Ada resiko yang nggak bisa didiversifikasi karena sifatnya dia agnostik umum. Jadi kalau digambarkan, ada yang sifatnya sistematik yang nggak bisa didiversifikasi. Ya. Makin banyak kondisi makro kita itu dia systematic risk. Jadi di sini adalah systematic risk. Dan di sini baru yang unsystematic risk. Ini unsystematic. Yang systematic ini dia nilainya tetap, tidak bakal terpengaruh. Jadi maksudnya dia mempengaruhi kepada seluruh saham. Begitu waskita dia project 60T dan semua barangnya nggak ada yang dari lokal, semuanya bikin api di China Steel menyala, maka systematic risk bekerja. GDP kita langsung drop. Karena duit cuma keluar. 60T pergi ke China semua. Krakatau Steel keras, bobo. Pabrik nggak nyala apinya. Harusnya kapasitasnya dia 100 metric ton per hari, terpakai cuma 50 metric ton per hari. Nggak full capacity. Karena sisanya dibeli lewat China Steel. Berakibat kepada sistemik bekerja. GDP kita turun. Jadi lesson learn-nya apa, Pak Yoga? Kalau Anda jadi pemegang keputusan, apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki keadaan? Kalau saya Pak, ya lebih ini perlu ngelakuin diversifikasi Pak. Biar tadi ketika ada ya diversifikasi khususnya bisa diusahain nggak sih Pak yang adanya unsystematic itu? Tetap nggak bisa ya Pak? Ulang lagi pertanyaannya? Gimana Pak? Pertanyaannya adalah, apabila Anda pemegang keputusan,
agar makro kita atau systemic risk kita itu stabil, apa yang harus dilakukan? Agar GDP kita naik, apa yang harus dilakukan? Yang lain, ada yang bisa jawab? Agar GDP kita naik, apa yang harus dilakukan? Saya Silakan, coba Pak. bantu jawab. Oke, silakan Pak Markus. GDP biasanya akan berkorelasi dengan daya beli, Pak. Daya beli berarti kita bicara mengenai mikroekonomi untuk masyarakat. Jadi tadi kalau bicara mengenai case-nya Waskita Karya, seharusnya bahan bakunya itu dari lokal, Pak. Bahan baku dari lokal ataupun bahan jadinya dari lokal, sehingga akan menggerakkan perekonomian di lokal di Indonesia gitu maksudnya, Pak. Jadi itu ininya penjelasannya. Yes. Jadi GDP itu apa? Apa yang dimaksud dengan GDP? Gross Domestic Product itu apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Billy, siapa tuh yang ngomong? Ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan GDP? Oke. Gross Domestic Product adalah produk atau jasa yang diproduksi, ya. Produk atau jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dipakai. Itu bisa masuk ke dalam gross domestic product. Tapi kalau produk yang dari luar negeri, yang diimpor, itu tidak ada kontribusinya kepada gross domestic product. Sehingga proyek-proyek kita yang nilainya ratusan triliun, menggunakan produk luar negeri, tidak memberikan kontribusi apapun kepada gross domestic product. Sehingga berakibat kepada semakin turunnya kondisi makroekonomi kita. Jadi dia underlying-nya kepada makroekonomi kita tidak kuat. Atau tidak memberikan kontribusi positif kepada makroekonomi kita. Sehingga GDP kita turun terus. Walaupun proyeknya dia jor-joran. Seperti itu. Kebayang Pak Markus? Pak Markus? Kapis? Ini Pak Markus ada di mana ini? Gak kedengeran kah? Lagi keluar? Lagi ke toilet? Atau gimana? Oke, no worries. Kenapa, Pak? Yang lain ada yang tanyakan? Ya. Sudah paham penjelasannya tadi? Coba ulangi Pak Markus. Apa yang dimaksud dengan gross domestic product? Oke. Halo, Pak. Lagi lag ya suaranya ya? Sinyal kurang bagus kah? Iya, sorry, Pak. Tadi gross domestic product kita bicara mengenai kemampuan produksi dalam negeri yang untuk konsumsi dalam negeri. Tadi penjelasan Bapak seperti itu. Ya. Oke, dari situ baru bisa memperkuat kepada kondisi makro kita. Jadi, poinnya adalah semua proyek di dalam negeri harus menggunakan produk dalam negeri agar api menyala. Agar pegawainya bekerja. Bukan China Steel yang menyala apinya. Blast furnace-nya Krakatau. Bukan blast furnace-nya China Steel, Taiwan Sinter, ya Post Steel, tidak. Oke, itu yang disebut dengan bagaimana kita bisa mempertahankan systemic risk. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi ini adalah systemic risk, ini adalah non-systemic risk, ya. Oke. Ini disebut dengan non-systemic risk.
Yang ini disebut dengan systemic risk, resiko sistemik. Yang mana nilainya apabila systemic risk ini terjadi, ini akan mempengaruhi kepada semua industri terpengaruh. Non-sistemik hanya kepada sebagian industri. Ya, itu yang penjelasannya. Baik. Kalau ada yang ditanyakan, langsung intercept aja ya. Kemudian, reversible risk. Ya, artinya, the risk that can be eliminated by combining asset. Jadi, diversifikasi tujuannya untuk mengeliminasi non-systematic risk atau reversible risk. Ya. Total risk merupakan systemic risk ditambah systematic risk. Ya. The standard deviation of return is a measure of total risk. Consequently, the total risk for a diversified portfolio is essentially equivalent to the systematic risk. Ya. Kemudian, systematic risk principle. There is a reward for bearing risk. Jadi, semakin tinggi resiko, maka semakin besar kemungkinan return-nya. Itu disebut dengan systematic risk principle. Oke. Bagaimana kita mengukur systematic risk? Kita mengukur systematic risk menggunakan apa yang disebut dengan beta coefficient, ya, atau beta. The amount of systematic risk present in a particular risky asset relatif kepada average risky asset. Jadi, kalau betanya itu positif, maka dia sesuai dengan market. Jadi, jadi kalau ini adalah dia kepada market, misalkan IHSG, ini adalah misalkan Waskita Karya. Kalau dia begini 1.0, artinya dia betanya sama dengan 1.0, maka dia sejalan dengan market. Kalau market naik 10%, dia naik 10%. Kalau market naik 9%, dia naik 9%. Itu disebut dengan beta sama dengan 1. Tapi kalau betanya 0,8, market naik 10%, dia naik misalkan 8%. Kalau betanya 1,5, dia IHSG naik 10%, si Waskita naik 1,5, 15%. Nah, itu yang cara kita bagaimana membaca kepada beta koefisien. Oke. Apabila beta 1, maka aset has the same systematic risk terhadap overall market. Jadi aset kita, si Waskita Karya, dia sama dengan IHSG, 10% naik, Waskita juga 10%. Beta di bawah 1, dia di bawahnya. Di atas 1, dia di atasnya. Jadi itu bagaimana cara kita mengukur systematic risk dari menggunakan beta koefisien. Nah, contohnya, Waskita Karya, standar deviasinya 20%, Crash 30%. Oke. Betanya si Waskita 1,25, si Krakatau Steel 0,95. Pertanyaan saya, which security has more total risk? Ya, yang risknya paling gede yang mana? Krakatau, karena dia standar deviasinya paling besar. Which security has more systematic risk? Waskita Karya. Kenapa? Karena dia memiliki beta 1,25, relatif lebih tinggi daripada si Krakatau Steel. Which security should have the higher expected return? Waskita Karya. Karena nilai betanya, the higher the beta, maka expected return-nya pun semakin besar. Jadi rumusnya itu adalah expected return sama dengan
expected return dari risk-free asset ditambah beta dikali expected return dari risk premium. Jadi semakin tinggi nilai beta, maka expected return dari portofolionya semakin tinggi. Jadi lebih tinggi 1,25 dibandingkan dengan Krakatau Steel. Oke, silakan stop saya kalau ada yang ingin tanyakan. Right. Pak, sorry boleh diulang Pak tadi mengenai yang koefisien beta Pak. Yang selanjutnya. Yang ini apa yang ini? Yang ini Pak, bukan sorry. Yang ini. Ya. Jadi saya tulis lagi. Oke. Expected return sama dengan risk free ditambah beta dikali risk premium. Risk market, premium market. Risk free itu apa? Ada ingat? Surat utang negara. Risk premium adalah expected return dari market dikurangin risk free. Market misalkan IHSG return-nya 10%. Risk free misalkan return-nya 4% dari Sun, maka 6%. Jadi expected return-nya dari portofolio adalah risk free 4% ditambah beta dari Krakatau Steel berapa tadi? Atau beta dari risk kita 1,25. 1,25 dikalikan 6%. Ya, sama dengan 4 ditambah 1,25 kali 6 sama dengan 7,5. Sama dengan expected return-nya adalah 11,5%. Ini expected return. Karena ada faktor beta, yang mana beta dari si waskita karya adalah 1,25. Artinya dia di atas rata-rata market IHSG. IHSG sedangkan risk terhadap premium adalah selisih antara risk market dikurangin risk free. Risk market dari si IHSG 10% dikurangin risk free 4%, 6%. Dikali dengan beta 1,25, dapat nilai 11,5%. Menjawab Pak Markus? Iya Pak, terima kasih. Oke, good. Jadi kalau Anda ada yang nggak ngerti, stop saya ya, supaya saya jangan monolog terus. Nanti udah sampai tujuan, Anda nggak ngikut gitu, nggak dong gitu istilahnya. Kalau istilahnya si Pak Rio, nggak dong gitu ya. Oke. Right. Ambil contoh. Consider the previous example with the following four securities. Ada MAPI, Bird, Waskita, ada KRAS, ada portfolio weight-nya, dan ada beta per masing-masing MAPI, Bird, Waskita, dan KRAS. Berapakah portofolio beta? Artinya, jadi kalau kita ada di IHSG ada 68 industri, semuanya ada berapa perusahaan, berapakah portofolio IHSG? Adalah 1,33, 0,1133 dikali 2,65 beta. Nah, komposisinya sama dengan 1,947. Jadi kita melihat berapa beta portofolio. Which security has the highest systematic risk? Systematic risk adalah MAPI. Karena dia betanya paling tinggi. Security the lowest systematic risk? Bird. Is the systematic risk of the portfolio more or less than the market? More. Kalau betanya lebih dari 1. Jadi kalau betanya 1,9 artinya dia di atas 1, maka dia lebih daripada market. Jadi kalau misalkan ini 4 portofolionya dia 1,947. Sedangkan market IHSG adalah 1,0. Udah pasti. IHSG adalah 1,0. Kalau kita bisa di atasnya berarti kita sebagai portfolio manager kita udah bagus nih. Kita udah bisa maintain portfolio yang return-nya lebih besar daripada IHSG. So far so good? Kapish?
Pak, Betul, Pak. IHSG bisa A1 angkanya dari mana, Pak? Ulang lagi pertanyaannya? Tadi mau bilang IHSG itu 1, kita sebagai risk manager kalau bisa dapat portfolio kita di atas 1 lebih baik. Nah, Oke. angka 1 IHSG itu dari mana, Pak? Baik. Sebentar. Oke. Jadi di sini ada market. Di sini ada Anda punya saham A atau Anda punya saham A, B, C, D. Ya. Kalau betanya sama dengan 1, maka berarti return yang Anda dapatkan dari market dan portofolio Anda itu sama-sama 10%. Artinya beta sama dengan 1, market 10% IHSG returnnya. Anda punya saham atau punya portofolio naiknya setahun itu 10%. Artinya beta sama dengan 1. Kalau beta lebih besar dari 1, artinya Anda 11%. IHSG-nya cuma 10%, beta Anda 1,1. Oh, ternyata return Anda cuma 8%. Sedangkan IHSG 10, artinya beta Anda 0,8. Jadi kalau 1 berarti kita sama dengan IHSG. Menjawab Pak Markus? Iya, Pak. Terima kasih. Alright, good. Oke, any other questions? Kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, beta dan the risk premium. Ya. Remember that the risk premium adalah expected return dari market, yaitu IHSG, dikurangi risk free rate. Jadi, nah, kemudian the higher the beta, jadi kalau the higher the beta, the greater the risk premium should be. Ya. Karena apa? Karena 1,3 makin gede dia kan. Jadi rumusnya tadi saya sebutkan ya. Ingat tadi rumusnya. Expected return sama dengan risk free ditambah beta dikali expected return untuk market dikurangi expected return untuk risk free. Nah, jadi risk free kita misalkan 4%, sun ditambah betanya si tadi itu berapa? 1,25 dikali market IHSG berapa? 10%. Dikurangi sahamnya itu berapa? Risk free berapa? 4%. Jadi yang menggambarkan kepada perusahaan itu asetnya adalah di betanya 1,25. Maka expected return yang diharapkan, kalau Anda nggak ngapa-ngapain, Anda udah dapat risk free 4%. Jadi harus di atas risk free kan? Nah, sementara market dikurangin risk free ada 6% dikali 1,6 sama dengan 7,5 dapat 11,5%. Jadi beta merupakan gambaran kepada portofolio Anda, sementara risk premium menggambarkan selisih antara berapa return dari IHSG dikurangi return secara risk free. Baru kita dapetin berapa sih seharusnya expected return yang ditetapkan oleh perusahaan. Kholas jami'an? Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Alright, kita lanjutkan dulu. Nanti bisa ditanyakan setelah nanti. So, can we define the relationship between the risk premium and beta so we can? Yes. Ya. Beta itu menggambarkan kepada portofolio Anda. Sedangkan market menggambarkan portofolio secara market. IHSG, Dow Jones, S&P. Oke, jadi ada risk free, ini ada beta, ya, ini ada expected return dari market. Jadi kalau kita di sini kita anggap sebagai risk free,
Nah, ini RF, risk free. Kemudian di sini adalah expected return dari expected return yang kita harapkan. Ya. Maka berapakah nilai expected return-nya? Sama dengan risk free ditambah betanya ada di sini, beta dikali dari market dikurangi dari risk free. Nah, market kita berapa, risk free-nya berapa. Baru kita dapatkan berapa security market lainnya dia. Alright. Nah, jadi ada yang disebut dengan security market line yang terbentuk. Ya, security market line merupakan representasi dari market equilibrium. Ya. But since the beta for the market is always equal to 1, the slope can be rewritten. So, market risk premium merupakan ekspektasi dari market dikurangin risk free. Oke. Nah, ini adalah ekspektasi dari market. Oke, tadi saya salah tadi. Harusnya itu ekspektasi dari market ya, bukan ekspektasi dari return yang diharapkan, tapi return dari market ya. Jadi rumusnya adalah yang tadi saya ulangin. Expected rate of return sama dengan RF, dia sebagai fix tetap, nggak diganggu-ganggu, apapun yang terjadi RF tetap. Ya, ditambah beta dikalikan expected rate dari market dikurangin risk free expected rate dari yang risk free. Jadi nilai RF misalkan yang tadi misalkan 4% ditambah beta 1 dikali dari sisi market misalkan 10% dikurangin 4%. Sama dengan 6 tambah 4 sama dengan 10%. Kalau betanya sama dengan 1. Ini disebut dengan capital asset pricing model. Capital asset pricing model menggunakan chart menggunakan security market line. Jadi kita disebut dengan capital asset pricing model. The slope of the security market line is equal to the market risk premium. The reward for bearing an average amount of systematic risk. The equation describing the security market line can be written as expected rate of return sama dengan risk free ditambah beta, koefisien beta, dikalikan dengan expected rate dari market, dikurangin risk free. Ya, which is, ini merupakan disebut juga dengan capital asset pricing model. Kita menggunakan capital asset pricing model ini nanti ketika untuk menghitung expected rate of return untuk capital asset, untuk secara modal kerja ya, untuk capital asset. Untuk merger, untuk akuisisi, kita bisa menggunakan CAPM. Kalau kita secara project kita banyak menggunakan equity. Jadi dari modal sendiri ya, itu kita menggunakan CAPM. Tapi kalau kita menggunakan debt, nanti ada beda lagi. Ada nilai CAPM ditambahkan dengan cost of debt. Nanti ditambahkan lagi cost of debt dan CAPM. Jadi CAPM ini untuk secara ekuitas, ya, untuk ekuitas, bukan berdasarkan utang ya. Jadi kalau kita ada project nih, misalkan Pak Yoga ada project untuk investasi, itu expected rate of return-nya menggunakan CAPM apabila lebih banyak dari sisi equity yang digunakan dananya, bukan dari sisi debt. Jadi ekuitas. Ya, tapi kalau nanti kita pakainya dengan debt, ada kombinasi lagi antara CAPM, jadi dari equity yang kita gunakan, dengan cost of debt yang kita pakai, misalkan pinjaman dari bank. So far so good? Arasoh? Pronto. Yes. Soyo. Oke, good. Nah, maka disebut dengan ini adalah capital asset pricing model. The capital asset pricing model defines the relationship
between risk and return. Dengan rumus expected rate of return sama dengan risk-free asset ditambah beta dikalikan expected rate dari market dikurangi dari risk-free. If we know an asset systematic risk, we can use CAPM to determine its expected return. This is true whether we are talking about financial asset atau physical asset. Jadi, untuk perhitungan project itu pakai CAPM ya, jangan lupa. Jadi, berapa risk free sekarang Sun? 4%. Berapa kita punya beta? Return kita selama ini terhadap IHSG berapa? Minus apa positif? Positif. Berapa? Berapa return dari IHSG berapa? Dikurangin RF. Jadi, oke, untuk proyek ini kita harus returnnya 11% minimal. Nah, itu kita menggunakan disebut dengan CAPM. Kalau kita menggunakan metode ini. Factors yang mempengaruhi kepada expected return adalah poor time value of money dan reward for bearing systematic risk. Contohnya ini, kalau misalkan MAPI betanya 2,65. Berapakah expected return? 4,15 untuk risk free dan risk premiumnya adalah 8,5. Jadi selisihnya adalah 8,5. Artinya market ada sekitar di 12, 4 tambah 8, 12 ya. 12 sekian, dan free-nya 4,15. Selisihnya adalah 8,5. Jadi, berapa return, expected return dari MAPI? 4,15 ditambah berapa dia punya betanya, dikali 8,5 dapat 26% MAPI. Bird, 5,81. Dan seterusnya. Ya. Jadi, ini menunjukkan expected return per masing-masing aset. Alright, finally, we come into the final. Any questions? Saya dari tadi monolog terus nih. Anda paham nggak ya? Saya khawatir kalau Anda nggak paham. Pak Markus, kapis? Pronto, Pak. Tapi ya nggak 100% Pak pahamnya. That's okay. Tapi gambarnya dapat ya? Iya, Pak, penasaran Pak tadi bahwa cerita mengenai perhitungan CAPM Pak untuk menghitung aset. Project. Iya, project. Yes. Itu deviasinya seberapa besar ya Pak dari perhitungan kita kebiasaannya? Misalnya tadi dapat angka di 11% gitu. Terus tadi kan Bapak bilang minimum perhitungan kita keuntungan yang kita dapatkan 11%. Nah, itu deviasinya bisa plus minus itu biasanya berapa persen ya Pak? Oke. Jadi CAPM itu apa dulu? CAPM itu Capital Asset Pricing Model. Jadi apabila pendanaan kita berdasarkan ekuitas kapital, ya. Jadi berdasarkan kapital yang kita gunakan untuk pendanaan itu secara equity. Jadi Capital Asset Pricing Model. Kemudian nilainya itu dari mana? Dari expected rate untuk CAPM itu adalah risk free, Sun. Oke, selesai Sun. Koefisien beta. Oke, dari komposisi saat ini berapa kita terhadap return dari IHSG? Selisihnya. Berapa persen? Di atas IHSG atau di bawah IHSG? Kemudian berapa expected rate return dari IHSG? Sekarang dikurangin risk free. Nah, ini menjadi acuan bahwasanya kita kalau mau investasi tentunya maunya yang di atas dari kondisi saat ini kan. Sekarang portofolio Anda menghasilkan beta 0,8, beta 0,1, 0,9, 1,2. Artinya dengan yang ada sekarang Anda mendapatkan return sekitar 11%. Jadi untuk project Anda ke depan, ya Anda harus ngapain ngambil project dari yang sekarang aja gue return 11%. Kalau return Anda mau cuma 10% ya nggak usah gitu kan. Cuma 9% ya nggak perlu gitu. Jadi Anda mau returnnya di atas 11%. Itu yang menjadi acuan ke dalam project Anda. Nah, nanti dari cash flow-nya kan Anda bikin present value. Oke, kita present value kan dengan acuan CAPM. Ini banyak orang bikin present value untuk proyek-proyek gitu ya.
cash flow in-nya dia present value kan. Itu menggunakan CAPM. Angkanya ya 11% yang dijadikan acuan. Karena Anda nggak ngapa-ngapain, CAPM Anda udah 11%. Jadi Anda nggak ada project, Anda punya CAPM udah 11%. Artinya kalau Anda mau ada project, ya Anda harus minimal 11%. Begitu. Menjawab Pak Markus? Iya Pak, jadi kalau saya boleh sederhanakan Pak, summary-kan, jadi ya artinya gini Pak, kalau saya sebagai investor gitu ya, kalau perhitungan CAPM saya lebih kecil dari nilai investasi yang sudah berjalan saat ini, ya sebaiknya saya nggak usah ikut, kira-kira kayak begitu ya Pak, karena... Bukan. Oh bukan? Bukan. Jadi untuk Anda menilai sebuah proyek menggunakan acuan CAPM sebagai required rate of return. Jadi kalau Anda ada proyek untuk investasi, itu kan ada return tiap tahun kan? Return tiap tahunnya itu menggunakan CAPM, di present value kan. Nah, di present value kan ke CAPM. Kemudian berapa investasi yang Anda keluarkan? Berapa return yang Anda dapatkan selama 5 tahun? Apabila dia return yang Anda dapatkan melebihi kepada investasi yang Anda lakukan, menggunakan CAPM, maka project oke. Tetapi kalau Anda menggunakan CAPM itu dan return yang Anda dapatkan di bawah investasi yang Anda keluarkan, artinya project tidak oke. Kebayang? Kebayang nggak Pak Markus? Masih bingung Pak. Oke, saya gambar kalau gitu. Ini Pak Markus ini menarik ini. Dia kasih kasus ke saya cukup menarik. Oke. Memang istimewa nih Pak Markus kayaknya. Pikirannya panjang. Ada begini. Ada di sini ada cash outflow untuk project ya. Ada uang keluar sebesar $1.000. Kemudian ada uang masuk. Oke, ada uang masuk, ini uang keluar. Ya. Ada uang masuk 100. Oke. Ini siapa yang baru masuk lagi nih? Ya ampun. Wah, kita belum absen lagi. Udah ya. Jangan lupa ntar jam 9 harus absen submit. Kayak kemarin saya lupa submit absen. Oke. Nah, per masing-masing nanti kita akan bahas ini di bagian merger dan akuisisi sebetulnya, tapi ya saya kasih clue aja sedikit. Ada cash flow 100. Nah, 100 ini kita present value-kan sebesar 11% terhadap saat ini. Jadi kalau misalkan 100 di present value-kan artinya dibagi 1 per 1 plus R. Pangkat 1. Kalau di tahun kedua, pangkat 2. Tahun ketiga, pangkat 3. Jadi, maka nilai present value sama dengan 100 per 1.1 ditambah 100 per 1.11 pangkat 2 ditambah 100 per 1.11 pangkat 3. Jadi kita selama 3 tahun apabila present value-nya $1.100 selama itu, maka ini di atas $1.000, maka ini oke. Nah, nilai 11%-nya adalah nilai CAPM. Menjawab Pak Markus? Oke Pak, mengerti sekarang. Oke, good. Kalau mendengar Pak Markus bicara, mengerti Pak sekarang. Itu saya senang sekali mendengarnya. Oke, Hikmawati, kapis? Hikmawati. Rizky, kapis? Billy, kapis? Pronto, Pak. Pronto. Oke. Jadi itu materi kita pada malam ini. Baik, sebelum saya tutup, masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Baik. Kita lanjutkan ke dalam berikutnya kepada post test ya. Oke, saya stop dulu. Stop recording. Stop